kayak gitu, ngocokin punyanya bosnya, ciumin bosnya, giving him morning tech kisses. No, nggak mau, nggak bisa. Gimana ya ngasih taunya? Itu sih paling kayak, menurut aku itu udah pelecehan seksual sih kak. Itu pelecehan ah. Mbak sempat konsultasi ke istrinya nggak sih Mbak? Kalau aku jujur aku nggak enak sama ibu, karena takutnya nanti dia malah berpikiran, ah kau yang mau, kau lah pasti yang mau, kau yang goda-goda bapak, pasti gitu. Jadi saya lebih curhat ke yang temen, dan saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka curhat ya, saya nggak suka curhat, tapi saya ngomong unek-unek ini ke sestri saya untuk minta tolong, sejujurnya untuk minta tolong. Maksudnya, ayo dong bantu aku gitu, untuk biar setidaknya jangan tidur bareng sama bapak, jangan malah kamu support bapak untuk beli minuman, malah kayak aku dijebak, aku kayak ditaruh di dalam kamar, terus kayak ya kayak dijebak lah, kayak dia udah tahu gitu loh kayak tujuan obnya tuh apa, tapi malah dia yang kayak, itu lebih parah lagi, yang kayak aku udah curhat-curhat kayak gitu dia ngomong gini, maklum kak dia cowok. Siapa cowok? Gusti. Sestri. Dan saksinya juga ada. Saksinya kan ada. Cowok kayak gitu, enggak kok, aku yakin cowok di luar sana nggak semuanya, maaf ya, brengsek. Pasti ada yang baik kok. Sempat ngilangin trauma berapa lama Mbak? Kalau trauma tuh susah nggak sih? Ini aja kayak aku ceritain, kayak reka ulang tuh masih kayak aku ngerasa aku yang rusak gitu loh. Gimana nanti kalau misalnya aku kayak udah mau punya suami, terus kayak mamanya kayak tahu kalau misalnya aku udah pernah tidur sama cowok, walaupun nggak yang kayak ngapa-ngapain ya, tapi kan itu tetap aib nggak sih? Terus kayak trauma, kayak aku pengen sih tujuannya kayak pergi ke psikiater, tapi apa sih sekarang aku non-job, aku nggak ada job apa-apa. Sama Rasman kemarin aja apa sih, mana ada aku dikasih uang apa sih, cuma 1 juta itu aja udah bangga. Aku udah kayak tidur sampai jam 3, bangun jam 5, dikasih cuma 1 juta, 2 juta seminggu. Gak bisa sih, kayaknya traumanya gak bisa hilang deh. Itu kejadiannya tahun berapa kak? Hah? Bulan apa dan tahun berapa? Baru aja Juni 2022. Aduh. Ada keinginan lapor nggak sih Mbak? Lapor lah. Sudah LP atau sudah? Malam ini tahu. Malam ini Tapi bukti-buktinya ada Mbak? bukti ada. Ada. Nggak mungkin aku kayak bakal ngeblow up sesuatu yang aku nggak punya buktinya. Karena gimana ya, aku kayak bersyukur aku kemarin udah sempet ada masalah, ada kasus sendiri. Jadi aku udah belajar dari situ gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh aku harus ada bukti. Dan puji Tuhan aku juga bisa dibilang pinter ya. Kayak dia ngapa-ngapain aku rekam semua. Foto-foto semua ada. Boleh dilihatin nggak Mbak? Kalau untuk bukti nantilah biar Harus apa polisi aja dulu yang lihat. Tapi intinya ada ya Mbak ya? Bukti nanti Rahman tinggal bisa melakukan bukti itu. Aku juga udah lihat, makanya aku berani ngomong. Kalau misalkan menurut aku nggak ada buktinya, dia ngomong nggak berani lah. Dan tapi kan emang bukti kan emang untuk diserahkan ke kepolisian ya. Mungkin nanti abis itu baru bisa tanya gitu ya. Mbak, pada saat kejadian pulang dari Medan, mungkin perlakuan Bang Rasman lebih arogan, lebih ngata-ngatain Mbak atau seperti apa? Enggak sih, jadi karena kita hari kedua itu aku tuh ini bisa dibilang manuver ya, kayak camouflage, aku jadi kayak kadal. Kayak aku emang kecewa, tapi aku tetap nggak ngasih lihat aku kecewa. Karena apa? Karena aku mau bikin bukti. Jadi kayak kita rekonsil, aku kayak menceritakan yang tadi malam, kejadian yang tadi malam yang terjadi.
aku rekam. Karena semalam saya wawancara dia membantah apapun yang terjadi dengan bukti fakta bahwa dia itu benar semua, Mbak. Iya, benar. Makanya saat ini Mbak ada bukti-bukti yang benar-benar Ada. faktanya jelas. Jelas, sangat jelas. Dia kan nggak tahu dia direkam sejak kapan. Iya, maksudnya Dia kan nggak tahu dia direkam sejak kapan kan. Karena Rasman semalam asisten apapun yang dibantah atau Apa sih yang dia nggak bantah? Pelecehan verbal terhadap saya dia bantah. Yang jelas-jelas dia ngomong depan kalian. Ada videonya dia bantah itu kok. tapi terbukti bahwa ijazah itu dia benar. Kan banyak yang Kita membantah di sini bahwa nggak ngomongin ijazah. Dari kemarin saya ngomongin ijazah, saya ngomongin pelecehan ini. Karena pelecehan terhadap wanita itu tidak diperbolehkan dengan bentuk apapun. Ini terjadi kepada saya, makanya saya mau membantu dia. Dan sejak ada UU TPKS yang sekarang yang baru, dan dia kan harusnya sebagai pengacara tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, dan mana yang termasuk pelecehan verbal, non verbal, fisik maupun non fisik. Kak Denis Yang terlecehkan kan dia berasa terlecehkan. Dia masa ngomong enggak? Dia pelaku, masa dia ngaku? Apa sih yang dia ngaku? Kak Denis mungkin pertama kali ketemu sama Kak Claudia ya. Kak Claudia seperti apa sih Kak sampai akhirnya berani ngomong ke media, Kak Denis? Dia cerita, jadi awalnya tuh aku kan bikin awalnya tuh podcast sendiri ngomongin ini nih. Ada di podcast aku yang tentang aku ada ngomongin dia. Terus dia mungkin trauma, dia tersinggung juga sama aku. Terus aku sempat nyari dia, terus dia nggak mau ngomong. Kan aku udah bilang kan yang ada aspinya Rasman itu disuruh beresin celana dalam bekas, celana dalam. Karena memang dia disuruh beresin celana dalam, dan aku tahu infonya itu bukan dari dia. Nah terus segitu aku dia kontak, terus segitu dia bilang katanya itu bukan cerita yang sebenarnya, cerita yang dia pengen ngurusin gitu. Karena dia memang juga disuruh beresin celana dalam, kan itu bukan tugas asli lah, kan saya beresin celana dalam kayak gitu. Dan aku ketemu, dan dia memang kemarin pas cerita sama aku di itu juga ketemu di restoran nangis juga. Terus aku bilang, ngapain lu mau tangisin, lu mesti hadepin lah. Kalau gua kan verbal, mungkin memang dia lebih berat, cuman daripada lu nangis di kamar ya lu harus menghadapi. Dan speak up juga gunanya ya bukan untuk apa-apa, gunanya biar untuk mencegah ada korban-korban lainnya. Soalnya dia nggak merasa bersalah, itu yang gue kesel. Nah yang kayak lu bilang tadi, dia nggak merasa. Kalau manusia normal yang apalagi ngomongnya semuanya bawa-bawa agama, ya lu pasti berbuat baik lah. Berbuat baik, jangan lu berkedok agama tapi tingkah laku lu menjijikan banget terhadap cewek. Sumpah gue jijik. Gue lihat fotonya, gue tinggal voice note-nya, gue jijik. Rasman itu parah. Gue berani ngomong karena gue udah lihat. Masa iya kalau misalkan gue mau ngomong kapan sih podcast gue yang asbun, mana ada, kan selalu benar semuanya. Kalau nggak benar gue pasti nggak gue keluarin. Dan ini ada dan dampaknya ada. Orang sampai trauma gimana? Bahkan juga mungkin lu udah ngomong istrinya tahu ya. Jadi aku cerita ke Bang Gusti, katanya Bang Gusti cerita sama istrinya. Terus Udah kata ibu, makanya dia ngomong ke Gusti, makanya lah itu bapak udah aku wanti-wanti jangan kayak gitu ke Claudia, udah cuman kayak gitu doang. Besoknya kayak aku kerja pas aku bawa temen, aku ceritain nggak yang bawa temen ya, pas aku bawa temen, dia malah ngomong kayak gini, ih kamu bawa teman pengganti ya, oh enggak, dia kayak maksudnya dia padahal udah tahu loh, tapi nggak ada bahas soal itu, kayak malah nggak ada kecewanya juga. Dan yang tadi dia ngechat kasih tahu aja. aja kayak udah ngelihat podcastnya Kak Denis, malah dia ngechat saya, Boleh ditampilin Kak mungkin ke media agar jangan nanti Baca kena aja. kayak intinya dia kayak ngomong apa Gue takut jadi ituin soalnya kalau gue nggak apa-apa. Kasihan kamu kan. ya Klau, apa kayak dibilang pokoknya kayak pengkhianat, padahal bapak udah baik banget sama kamu. Baik di mananya? Boleh lah, emang baik ngasih makan, baik, Tapi Tapi gaji juga dibayar nggak sekontak dari awal ya, ke karena perjanjian mungkin awal. belum sebulan kali ya. Tapi kalau misalnya kalau aku sebulan di situ mungkin udah koit di situ. Nggak bisa. Tadi dia bilang nggak mengakui, apa kata dia?
Karena selama ini kan banyak orang-orang yang sering memojokkan dia gitu dalam jasa lah, dalam kasus-kasus yang lain, tapi terbukti sampai dia sujud bahwa itu semuanya tidak benar. Yang masalah pelecehan kamu udah tanya? Masalah pasien kalian tuh dia sama-sama cinta, sama-sama suka. Sama aku. Sama dia? Gak tahu dia sebenarnya ngasih statement itu doang. Nggak mungkin, saya ada saksi satu lagi kok. Dia bilang gitu, emang ada yang Saya cinta sama dia. Iya, sama-sama suka. Aku. Gak tahu, cuma dia gak nyebut gitu doang. Ya udahlah ya, nanti kita tunggu aja kayak gimana perjalanan ini. Emang Tuhan tuh baik sama